Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa gaji guru dan dosen kecil. Tapi apakah semuanya harus ditanggung oleh negara atau haruskah ada bantuan dari masyarakat? Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sebagai tantangan ke depannya. Ibu Sri Mulyani membuka option kalau gaji guru ataupun dosen tidak selalu harus menggunakan uang negara dan harus melibatkan masyarakat. Gua nggak ngerti akhir-akhir ini Ibu Sri Mulyani lagi kenapa, Bu? Ibu biasanya nggak begini, Bu. Kenapa Ibu tiba-tiba jadi begini, Bu? Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lah, Ibu sebagai Kemenkeu Menteri Keuangan Indonesia bagaimana, Bu? Coba Bu, pertanyaannya saya balik. Fasilitas mewah pejabat itu harus dari selalu uang rakyat. Fasilitas pejabat-pejabat, hotel mewah, makan-makan mewah, rapat, pesen makan mewah dan segala macam itu harus selalu melalui pajak rakyat. Ini bercanda apa nanya beneran? Komentar netizen langsung menyambar. Kami kerja, gaji kena pajak, konsumsi kena pajak, pakai fasilitas negara kena pajak, partisipasi apa lagi, Bu? Ini baru pertama kalinya aku ngebangun sekolah dan jujur sedikit terharu ya pas selesainya, kayak mau nangis jujur. Bener-bener bersyukur banget akhirnya sekolah ini terbangun dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Timothy Ronald baru aja memperlihatkan sekolah yang dibangunnya di daerah Lombok Utara. Ini nunjukin bahwa apa yang dikatakan oleh Timothy dibuktikan dengan aksi nyata. Dan pada saat itu ditemani oleh rekannya yaitu Bang Kalimasada. Oh, ini nunjukin bahwa mereka benar-benar peduli dengan pendidikan. Sekolah ini terbuat dari sampah plastik. Sekarang gue lagi ada di Sumba di depan sekolah yang dibangun sama Erika. Tuh, ada Erika dan anak-anak di sini. Halo. Ternyata sekolah ini tuh terbuat dari sampah plastik, guys. Respect, ini cara bangun sekolah untuk bantu masyarakat. Dengan SPP per bulan Rp3.500. Ini menarik nih. Seriusan sekolah cuma bayar Rp3.500? Masa lebih mahal ketoprak daripada sekolah? Sedih banget teman-teman. Beginilah reaksi seorang guru honorer muda yang pada saat itu memperlihatkan gajinya selama 3 bulan yang hanya sebesar Rp200.000. Bayangkan saja seorang guru dalam waktu 3 bulan mengajar hanya digaji Rp200.000. Ini adalah potret menyedihkan dari dunia pendidikan di Indonesia. Siap, baru-baru ini ada seorang guru honorer yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Tentu saja dia adalah non-ASN yang digaji jauh dari kata layak, yakni hanya menerima Rp200.000 per bulan. Bu, gaji guru itu berapa, Bu? Oke, Ibu mau spill gaji Ibu pribadi sebagai seorang guru. Sebelumnya, kenalin Ibu Desi atau biasa dipanggil Bu Des Kempot. Ibu adalah guru di sekolah swasta yang ngajar mapel matematika. 1, 2, 3. Halo, aku adalah seorang guru. Ya, seorang guru yang gajinya kecil dan bahkan negara pun gak mau nanggung katanya. Gak apa-apa kok. Kita mah udah biasa diperas tenaganya dengan dalih pahala yang berlipat ganda. Business, but I had to warn ya. Bet you think she's so cool. Down south, hood baby, hood baby, big girls go crazy. Go stupid. Ringgit jadi mata wang paling perform di Asia dan kini antara 20 yang paling berpengaruh di dunia. Keenam, daya saing naik mencanak. Kita naik 11 anak tangga dalam ranking daya saing global. Kini di tempat ke-23, terbaik dalam 5 tahun. Prestasi ekonomi pula nombor 4 dunia. Ketujuh, Malaysia menuju negara pendapatan tinggi. Bank Dunia ramal Malaysia akan capai status negara berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun lagi. Viral kan? Ya Allah, cikgu-cikgu ni memang idola. Idola betul lah. Kalau saya tengok pun semangat nak pergi belajar sekolah macam tu. Berapa lama cikgu ambil masa untuk nak buat kelas sampai jadi macam kafe dengan berlampu apa semua, tukar tingkap kaca. Sebab kita tahu kawasan pedalaman ni dia punya keadaan lain macam sikit. Untuk tempoh masa tu saya bermula pada tahun lepas, lebih kurang bulan 5 lah. So saya barang-barang tu saya beli di Shopee. So saya akan, bila cuti sekolah saya akan bawa lah ke sini dalam kerusi ke ruku kapet ke, so sikit-sikit sampailah bulan 4 tahun ni baru siap. Beri makna rindu, teriaklah sekuat mana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati turut berkomentar soal gaji guru dan dosen yang banyak dibahas di media sosial.
Persoalan rendahnya gaji dianggap menjadi tantangan bagi keuangan negara. Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Kata dia seperti dikutip dari YouTube Institut Teknologi Bandung. Bendahara negara itu mengatakan bahwa masalah itu menimbulkan pertanyaan, apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat, ujarnya. Meski demikian, Sri Mulyani tak menjelaskan partisipasi masyarakat yang dimaksud. Pernyataan Menke itu disampaikan saat dia membahas anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 724,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah membagi dana pendidikan dalam 3 klaster. Gaji guru dan dosen masuk pada klaster kedua anggaran pendidikan. Klaster pertama adalah dana yang dialokasikan untuk benefit bagi murid dari sekolah dasar hingga mahasiswa. Sedangkan klaster ketiga untuk pembangunan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa gaji guru dan dosen kecil. Tapi apakah semuanya harus ditanggung oleh negara atau haruskah ada bantuan dari masyarakat? Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sebagai tantangan ke depannya. Tunggu, jadi negara nggak bisa menggaji guru dengan layak, tapi bisa memberikan fasilitas yang mewah untuk para pejabat. Nah, itu yang dikatakan juga oleh netizen. Jadi lo tau nggak sih, Menteri Keuangan saat ini menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen. Beliau justru menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan keuangan negara. Apakah semuanya harus ditanggung negara ataukah harus ada peran masyarakat di sana? Padahal ini guru yang nantinya mengajar anak-anak bangsa sehingga bisa menjadi generasi penerus ke depannya. Sri Mulyani mengatakan anggaran pendidikan itu dibagi pada 3 kelas. Kelas pertama adalah anggaran yang dialokasikan benefitnya untuk murid sampai mahasiswa. Lalu yang kedua dan ketiga? Yang kedua adalah anggaran untuk guru dan dosen, mulai dari gaji sampai tunjangan. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana. Alokasinya pada saat ini aja udah mencapai 724,3 triliun, yaitu 20% dari APBN. Jadi, Menteri Keuangan juga melihat apakah harus ada peran masyarakat di sini terkait dengan gaji guru maupun dosen. Ibu Sri Mulyani membuka option kalau gaji guru ataupun dosen tidak selalu harus menggunakan uang negara dan harus melibatkan masyarakat. Gua nggak ngerti akhir-akhir ini Ibu Sri Mulyani lagi kenapa, Bu? Ibu biasanya nggak begini, Bu. Kenapa Ibu tiba-tiba jadi begini, Bu? Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lah, Ibu sebagai Kemenkeu Menteri Keuangan Indonesia bagaimana, Bu? Coba, Bu, pertanyaannya saya balik. Fasilitas mewah pejabat itu harus dari selalu uang rakyat. Fasilitas pejabat-pejabat, hotel mewah, makan-makan mewah, rapat, pesan makan mewah, dan segala macam itu harus selalu melalui pajak rakyat. Perasaan saya dari tidur sampai melek mata sampai tidur lagi itu semua dipajakin, Bu. Nggak listrik, nggak air. Ibu tahu nggak, Bu? Saya beli rolan begini aja, Bu. Kena pajak, Bu. Menurut Ibu, terus Ibu masih bisa bertanya gitu, apakah guru dan dosen juga harus selalu menggunakan keuangan negara? Ini adalah tantangan untuk keuangan negara, bla bla bla. Lah, urusan Ibu kan Kemenkeu. Rakyat kan udah bayar pajak. Gaji kita orang aja, Bu, yang nggak seberapa, bahkan tidak mencapai UMR, Bu, itu aja masih kena pajak, Bu. Beli makan kena pajak, beli minum kena pajak, itu kebutuhan pokok, Bu. Belanja kebutuhan apa segala macam kena pajak, Bu. Ini kita dari bangun tidur, aktivitas kita sehari-hari itu sudah include pajak, Bu. Lewat jalan kena pajak, beli bensin kena pajak, beli tanah kena pajak, jual tanah kena pajak, Bu. Katanya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam hasil dari mana? Dari pajak, dari malak uang rakyat. Terus sekarang rakyat udah membayar gaji ratusan pejabat pemerintah Indonesia. Terus sekarang rakyat juga mau diperes lagi untuk ikut membayar gaji guru dan dosen. Terus Ibu sekarang masih ngomong apakah perlu partisipasi dari rakyat? Bu, uang pajak kita kemana, Bu? Kepake buat IKN? Kepake buat koruptor? Lah itu duit-duit koruptornya yang disita sama negara, uangnya kemana, Bu? Emang nggak dibalikin lagi ke uang negara? Itu kan uang milik negara yang dikorupsi sama pejabat-pejabat itu, Bu. Duitnya nggak balik lagi ke negara? Apa gimana sih, Bu? Abis ditaruh di Danantara, Bu. Abis dikorupsi sama pegawai pajak yang kemarin itu, yang beritanya sekarang udah nggak tahu lagi kemana beritanya itu. Tapi ya, Bu ya, Ibu mantep loh, Bu, keuangannya, Bu ya. Emang Ibu tuh cocok jadi Menteri Keuangan Indonesia gitu, jadi Menteri Keuangan negara kita gitu ya, Bu ya. Di tengah-tengah krisis ekonomi para rakyat yang sedang berteriak tentang gaji, tentang keuangan, tentang pajak dan segala macam, harta Ibu naiknya drastis loh, Bu. Lalu Ibu bilang kinerja dosen dan guru itu juga harus harus dinilai kinerjanya, harus diukur kinerjanya. Lah, emang menteri kinerjanya nggak perlu diukur, Bu? Apalagi Menteri Keuangan loh, Bu. Yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah hal yang sensitif gitu, Bu. Harusnya kinerja Ibu sebagai Kemenkeu Indonesia itu juga harus diukur, Bu. Apakah segala solusinya harus melibatkan rakyat? Apakah segala solusinya harus memalak rakyat? Apakah solusinya harus selalu menaikkan pajak? Katanya ada efisiensi anggaran, Bu. Lah, pemerintahannya, pejabatnya, orang-orangnya itu diefisiensikan juga apa enggak?
Jangan selalu rakyat yang dipangkas, Bu. Pejabat itu juga termasuk rakyat. Pejabatnya juga harus diefisiensikan. Anggarannya harus dipangkas. Entah gaji, entah bonus, entah tunjangan, entah apapun itu. Dipangkas, Bu. Jangan cuma apa-apa pajak naikin aja. Apa-apa rakyat, apa-apa partisipasi rakyat. Lah giliran lu pada hura-hura, lu pada jalan-jalan, rakyat nggak ikut berpartisipasi tuh. Ini negara tuh sebenarnya tuh butuh mencerdaskan anak bangsa nggak sih? Pokok utama dari mencerdaskan anak bangsa itu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang sejahtera gitu loh. Jangan mentang-mentang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa terus jadi bisa diinjek-injek seenaknya aja. Gak mikirin ya guru-guru honorer di luaran sana gitu. Kayak honornya aja udah berapa? 1 bulan aja masih ada yang cuma ratusan ribu, 200-300 ribu yang dibayarkan berbulan-bulan baru bisa terima uangnya. Masih mau dipangkas juga gitu. Dikenakan pajak yang sekian persen beratnya itu juga. Yang aktivitasnya dari melek mata sampai tidur lagi sampai melek lagi itu kena pajak. Yang bahkan belum tentu mereka semua bisa tidur dengan nyenyak, aman, damai, sentosa. Rakyat ini selama ini kurang apa sih, Bu? Disuruh bayar pajak, ya pajak. Disuruh bayar ini, ya bayar. Disuruh itu, ya nurut. Padahal gaji-gaji kalian itu dari kita. Udah mulai gak ngerti lagi deh sama Indonesia deh. Ini bercanda apa nanya beneran? Komentar netizen langsung menyambar. Kami kerja, gaji kena pajak, konsumsi kena pajak, pakai fasilitas negara kena pajak, partisipasi apa lagi, Bu? Rian, di sekolah tanah air juga udah gerak kok, Bu. Di kampung saya contohnya, bantu sekolah negeri dapetin kursi, meja, dan papan tulis yang layak. Dan banyak sekali kreator yang bangun sekolah sendiri, kurikulum sendiri. Mau dibantu sampai apa dan sampai kapan? Apa udah keenakan 724,3 triliun 20% APBN buat pendidikan, tapi kenyataannya gaji guru tetap rendah, dosen harus nambah kerjaan, belum sekolah rusak yang gak layak, atap bocor, toilet jebol, dinding nyaris ambruk, dan itu terjadi di depan anak-anak kita. Angka segitu kurang buat beresin hal-hal dasar. Gimana sih alokasinya? Sementara di negara tetangga Malaysia deh, gaji guru bisa nyentuh 19 juta lapangan kerja 19 juta rupiah per bulan. Kita gak usah ditanya, honorer bahkan lebih parah. Jadi kalau serius, kita seharusnya mulai dari sini. Investasi besar-besaran ke guru, supaya profesi guru bukan cuma jadi pengabdian, tapi juga jadi impian. Jadi sebelum tanya lagi soal partisipasi masyarakat, coba kita balik. Udah seserius apa partisipasi negara untuk pendidikan anak bangsa? Kalau rakyat terus disuruh patungan, jangan-jangan nanti disuruh urunan buat gaji pejabat juga. Ini baru pertama kalinya aku ngebangun sekolah dan jujur sedikit terharu ya pas selesainya, kayak mau nangis jujur. Bener-bener bersyukur banget akhirnya sekolah ini terbangun dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Dan semoga Pond FKT ini ke depannya bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk mendapatkan mimpi ke depannya, meraih cita-cita mereka dan bisa berguna untuk masyarakat sekitarnya nanti. Terima kasih semuanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi yang indah dan teduh ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap anak-anak yang lahir dari hati maupun batin kami. Dan terima kasih untuk anak-anak yang senantiasa memberi warna tersendiri dalam kehidupan. Timothy Ronald baru aja memperlihatkan sekolah yang dibangunnya di daerah Lombok Utara. Ini nunjukin bahwa apa yang dikatakan oleh Timothy dibuktikan dengan aksi nyata. Dan pada saat itu ditemani oleh rekannya yaitu Bang Kalimasada. Oh, ini nunjukin bahwa mereka benar-benar peduli dengan pendidikan dan mematahkan argumen kalau mereka mengesampingkan pendidikan. Iya kan, banyak banget tuh beberapa video yang sempat berseliweran bahwa Timothy ini dibilang nggak peduli soal pendidikan atau bilang sekolah itu nggak penting. Dan dia juga sebenarnya udah klarifikasi kalau sebenarnya yang dia bilang itu sekolah yang nggak penting, tapi bukan pendidikan. Beda loh, pendidikan itu adalah sesuatu yang seharusnya semua orang dapatkan. Dan itu adalah hak untuk semua orang di negeri ini. Alhasil dengan apa yang dia miliki saat ini, dia membantu masyarakat untuk bisa meraih pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dan gue yakin banget, daerah itu tuh emang jauh dari perkotaan gak sih? Iya, di daerah Lombok Utara yang bisa dibilang kurang diperhatikan dan tidak terlihat oleh pemerintah pusat. Dan terlihat pada saat itu sekolah yang dibangun ini membuat anak-anak di situ sangat antusias dan sangat bahagia. Ini jadi contoh buat semua anak muda di Indonesia. Sekolah ini terbuat dari sampah plastik. Sekarang gue lagi ada di Sumba, di depan sekolah yang dibangun sama Erika. Tuh, Erika dan anak-anak di sini. Halo. Ternyata sekolah ini tuh terbuat dari sampah plastik, guys. Coba ke dalam yuk, lihat bentuk baloknya. Ini pertama kalinya gue bakal masuk ke dalam sekolah ini. Wah. Oh, jadi bentuk baloknya itu kayak gini. Dia tinggal dipasang-pasang kayak Lego, terus jadi deh. Kalian coba lihat ya guys, ini semua
Yang ijo-ijo itu terbuat dari sampah plastik. Makanya sekolah ini cuma dibangun dalam waktu 2 bulan guys, cepet banget. Terus kalau mau dipasang, gitu. Jadi ini udah jadi satu tiang guys. Bangun-bangunan kayak gini udah segampang kayak anak bocah lagi main Lego coba. Di satu balok kayak gini itu terbuat dari 50% serat alami dan 50% dari sampah plastik. Contohnya itu sampah tutup botol, ember, bangku, dan semua sampah yang dipakai buat bikin ini tuh diambil dari Indonesia. Jadi ya ini salah satu cara untuk ngurangin gunungan sampah di Indo. Namanya itu Block Solutions. Mereka itu perusahaan asal Finlandia yang ada di Lombok. Satu kelas kayak gini butuh 2-3 ton sampah plastik buat bangunnya. Dan uniknya di dalam ruangan itu lebih dingin 1-2 derajat loh. Karena plastiknya nggak menghantarkan panas. Bangunannya itu gampang dipasang, gampang dibongkar. Jadi kalau misalkan ini mau dipindahin atau lagi mau diekspansi, dibesarin, itu bisa banget. Terus kalau sekolahnya udah nggak dipakai lagi, ini tinggal dibongkar, tinggal dipindahin dan dipasang untuk fungsi yang lain. Ini tuh ringan banget guys. Jadi gampang buat dipindahin kemana-mana, bahkan buat ke tempat-tempat yang terpencil kayak gini. Kalian coba lihat ya, ini detailnya, sekeren ini. Uniknya bangunan yang terbuat dari balok kayak gini tuh terbukti lebih kokoh, lebih ramah lingkungan, dan lebih tahan gempa. Respect, Unisyara bangun sekolah untuk bantu masyarakat. Dengan SPP per bulan Rp3.500. Ini menarik nih. Seriusan sekolah cuma bayar Rp3.500? Masa lebih mahal ketoprak daripada sekolah? Memang cek liputan dan Merdeka. Unisyara ini artis senior dan penyanyi yang legend banget. Nah ternyata Unisyara ini punya sekolah namanya PAUD Cahaya Permata Abadi. Letaknya di Kota Batu, Jawa Timur. Dan SPP-nya sebulan cuma Rp3.500. Bahkan bisa bayar pakai buah-buahan. Detailnya bisa membaca di artikel liputan 6 yang ini. Menurut saya ini keren banget karena membantu orang-orang yang kurang mampu. Tapi ada yang komen begini nih, anak saya lulusan PAUD ini, alhamdulillah beritanya bener banget, bener-bener ngawur, bulanan 200, ekskul 50.000, belum lain-lain ada biaya yang harus ditanggung sendiri. Ada beberapa juga netizen yang ngaku alumni situ dan bilang postingan ini nggak bener. Nah makanya ada berita ini, Sekolah Unisyara klarifikasi, ini SPP tak lagi Rp3.500 jadi Rp250.000. Sistemnya pakai subsidi silang, jadi siswa yang mampu ngebantu yang kurang mampu. Katanya sih dulu emang Rp3.500, bahkan pernah Rp2.500 pas berita ini muncul tahun 2016. Sekarang udah sistem sekolah mandiri dan ada beberapa biaya lainnya. Berarti jangan gampang kegocek postingnya. Sedih banget teman-teman. Beginilah reaksi seorang guru honorer muda yang pada saat itu memperlihatkan gajinya selama 3 bulan yang hanya sebesar Rp200.000. Bayangkan saja seorang guru dalam waktu 3 bulan mengajar hanya digaji Rp200.000. Ini adalah potret menyedihkan dari dunia pendidikan di Indonesia. Siap, baru-baru ini ada seorang guru honorer yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Tentu saja dia adalah non-ASN yang digaji jauh dari kata layak, yakni hanya menerima Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan. Dan yang bikin mirisnya adalah tiba-tiba pemerintah Kabupaten Pasuruan memberhentikan mereka secara mendadak di bulan Maret kemarin. Total ada sekitar 600-an guru honorer yang mengajar di SDN sampai SMPN Kabupaten Pasuruan. Diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran untuk menggaji mereka lagi. Nah, guru-guru non-ASN tersebut mengaku menerima surat pemberhentian yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tentu saja mereka diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga non-ASN. Namun melihat gaji yang pada saat itu dibuka oleh guru ini benar-benar membuat beberapa netizen menitikkan air mata. Mengingat perjuangan mereka yang begitu berat tetapi digaji dengan sangat tidak layak. Bu, gaji guru itu berapa, Bu? Oke, Ibu mau spill gaji Ibu pribadi sebagai seorang guru. Sebelumnya, kenalin Ibu Desi atau biasa dipanggil Bu Des Kempot. Ibu adalah guru di sekolah swasta yang ngajar mapel matematika. Gaji Ibu per bulannya adalah Rp255.000. Ya, bagi sebagian orang mungkin nominal ini sangat kecil ya. Makanya ada juga orang yang gak percaya. Padahal memang begitulah faktanya. 1, 2, 3. Halo, aku adalah seorang guru. Ya, seorang guru yang gajinya kecil dan bahkan negara pun gak mau nanggung katanya. Gak apa-apa kok. Kita mah udah biasa diperas tenaganya dengan dalih pahala yang berlipat ganda. Tapi Pak, Bu, guru mah gak tega kalau ada anak yang gak jajan, pasti kita jajanin. Gak tega kalau pensilnya hilang, pasti kita beliin. Gak tega kalau anak muridnya gak punya ongkos buat pulang, pasti kita ongkosin. Gak tega seragamnya udah jelek, pasti kita beliin. Tenang, uangnya gak minta ke negara kok. Tapi dari kantong kami ini yang gajinya kecil, Pak, Bu, guru, dosen, gajinya kecil itu fakta. Itu sudah menyakitkan untuk kami. Tak usahlah ditambahkan dengan statement yang lebih menyakitkan. Kalau untuk pendidikan aja negara gak mau nanggung, berarti udah jelas dong ya bahwa pendidikan bukan menjadi prioritas. Mau jadi apa anak-anak kita 20 tahun mendatang? Isn't it? But I had to warn ya. Bet you think that she's so cool, kicking back on your couch, making ice from across the room. Wait, I think I've been there too. You probably think that she's so cool, but
when you're just in love. Down south, hood baby, hood baby, girls go crazy. Go stupid. Choose smart like an A+ student. Oh. Down right down, looking for your love right now. Viral kan. Ya Allah, cikgu-cikgu ni memang idola. Idola betul lah. Kalau saya tengok pun semangat nak pergi belajar sekolah macam tu. Berapa lama cikgu ambil masa untuk nak buat kelas tu sampai jadi macam kafe dengan berlampu apa semua, tukar tingkap kaca. Sebab kita tahu kawasan pedalaman ni dia punya keadaan lain macam sikit. Untuk tempoh masa tu saya bermula pada tahun lepas, lebih kurang bulan 5 lah. So saya barang-barang tu saya beli di Shopee. So saya akan, bila cuti sekolah saya akan bawa lah ke sini dalam kerusi ke rumput kapet ke. So sikit-sikit sampailah bulan 4 tahun ni baru siap. Mengambil mata yang agak lama lah. Okey. Sebab dia jalanan kan. Cuma yang best tu Mawi, pasal cikgu ni sini dia pakai duit dia sendiri. Macam mana cikgu boleh terlintas nak, yelah pakai duit sini. Kadang-kadang kita sekarang ni duduk kata tak cukup lah duit dengan gaji macam ni kan. Tapi cikgu boleh korbankan semua tu untuk sekolah cikgu ni. Oh, sebabnya macam ni, saya ada macam ingin berkongsi lah. Orang kata kalau kita berkongsi, Allah murahkan rezeki kita. Benar. Jadi kebetulan dalam masa yang sama pelajar saya ni dia ada bercerita tentang kafe, tapi dia orang tak pernah rasa, tak pernah melalui benda tu. Jadi timbullah saya rasa nak berkongsi dengan mereka lah. Cikgu, saya ada persoalan. Bila kita ubah suai kelas, benda tu tak macam melanggar apa aturan sekolah-sekolah kerajaan ke? Oh, sebenarnya kalau kita ubah kelas, tidak mengubah bentuk yang maksudnya kita tukar bentuk asal tu, contohnya kita buka terus semua, yang tu tak boleh lah. Yang macam saya buat sekarang tu boleh. Boleh. Konsep macam itu dibenarkan? Dibenarkan sebenarnya. Tidak ada masalah. Baik. Mengikut kreativiti lah. Okey. Tapi cikgu, lagi satu cikgu. Sebelum ni cikgu pernah viral pakai baju Spiderman pergi sekolah. Cikgu memang pelik-pelik lah cikgu ni. Itu lebih kurang pada selepas COVID. Lepas tu murid dah lama sangat cuti. Saya fikir kena buat sesuatu ni. Habis ke sekolah. Sama juga konsep yang saya buat kafe ni. Sebab nak bagi murid-murid semua tu datang sekolah. So maknanya cikgu, saya nampak cikgu ni satu lah, dia ada fikir risau dia dalam kepala tentang suasana budak sekolah dia. So benda macam ni memang bagi cikgu penting lah untuk bukan saja sekolah cikgu tapi semua sekolah atau macam mana. Ada tak mesej yang cikgu nak sampaikan? Untuk mesej untuk semua guru-guru, pendekatan yang kita cuba sampaikan adalah cikgu ni perlu kreatif dalam apa jua keadaan. Benar. Jadi cikgu perlu kreatif dalam apa jua keadaan untuk mengajar lah, menarik minat murid mendidik bukan sahaja kepada murid tapi juga masyarakat lah. Faham. Beri makna rindu, teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar, teriaklah.
So we have learned K, put B down here. Huh? We have learned D, yeah? The letter C, yeah? We learned the letter C. Come on. Come on. Ha. I want to put the letter up here, okay? And then you're gonna change how you sing the song. Gonna spell it for me. Okay. If we were to sing the song with the letter K, it goes like this. Cookie ka, cookie ka, cookie. But Bubiba, bubiba, bubi. Very good. Saya punya kawan lama sekolah, dah berapa puluh tahun tak jumpa dia, belas-belas tahun kot. Tiba-tiba datang jumpa saya apa semua, dia sembang dia dah buat macam-macam bisnes. Tapi dia masih bekerja sebagai seorang cikgu dekat sekolah. Tu saya kata, kau tak ada niat ke nak design kan? Dia kata tak ada. Dia kata memang apa pun yang berlaku, sebab dia dapat offer nak sambung master, dia mahu nak sambung master. So bila sambung master yang ditaja oleh kerajaan bergaji penuh, dia memang akan ditukarkan bukan dah di sekolah. Dia akan pergi ke maybe PPD ke macam tempat lain lah, yang bukan mengajar dengan budak-budak lah. Tapi dia kata dia reject offer tu. Sekarang dia kumpul duit untuk dia self-sponsored. Sebab dia kata cikgu tu adalah jutawan sebenar. I see. Sebab cikgu tu ada, dia kata bayangkan kita ajar satu huruf, dia akan guna sampai tua. So itu first time yang saya jumpa cikgu di sekolah rendah yang sebut ayat cikgu tu adalah jutawan yang sebenar. Which is saya memang respect lah. Jadi menarik kan. Jadi kata maksudnya yelah, kadang-kadang kalau kita di level yang universiti apa tu, kadang-kadang ilmu kita tu dalam dua lagi orang appreciate kita, betul tak? Tapi kalau budak ni apa saja dia memang betul kan? Betul. Dia terima dan dia ingat sampai dia absorb lah. Dia memang absorb 100% kan? It's fun kan? Menarik itulah. Dia saya nampak sebenarnya kita ni dalam kehidupan kita ni kita ada fasa-fasa lah kan? So ada fasa yang kita dapat moment orang share something yang terus merubah kita punya worldview. Yes kan? Anggaran bagi guru dan dosen, kata Ibu Sri, digunakan untuk belanja mulai dari gaji sampai tunjangan kinerja, tukin. Dalam paparan Sri disebutkan, tunjangan profesi guru non-PNS diberikan kepada 477,7 ribu guru, sedangkan sertifikasi ditujukan kepada 666,9 ribu guru. Dana pendidikan juga dialokasikan untuk berbagai program, seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP, kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar PIP bagi 20,4 juta siswa, bantuan operasional sekolah BOS bagi 9,1 juta pelajar, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN ke hampir 200 kampus negeri. Anggaran juga dipakai untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.